Halo, saya Rizky Turama dan di kesempatan kali ini saya akan membahas singkatan dan akronim. Sebenarnya, singkatan dan akronim merupakan dua hal yang serupa tapi tak sama. Keduanya berfungsi untuk memendekkan kata atau beberapa kata. Akan tetapi, singkatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan akronim, baik cara pengucapan maupun cara penulisannya. Kalau kita lihat KBBI, singkatan diartikan sebagai hasil menyingkat atau memendekkan beberapa huruf atau gabungan huruf. Sementara itu, akronim didefinisikan sebagai singkatan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Dari definisi tersebut, terlihat perbedaan utama antara singkatan dan akronim ada pada cara pengucapan dan penulisannya. Akronim dilafalkan sebagai sebuah kata yang wajar. Beberapa sumber menyebutnya dianggap seolah-olah kata baru. Sebagai contoh, sembako merupakan akronim dari 9 bahan pokok. Caleg merupakan akronim dari calon legislatif. Bucin merupakan akronim dari budak cinta. Di sisi lain, singkatan dibaca per huruf. Contohnya, KTP merupakan singkatan dari kartu tanda penduduk. PHP merupakan singkatan dari pemberi harapan palsu. Hal berikutnya yang akan saya bahas adalah tentang penulisan singkatan. Setidaknya ada 5 cara menulis singkatan. Yang pertama, singkatan ditulis huruf besar disertai tanda titik pada setiap huruf atau unsur singkatan. Ini dilakukan untuk penulisan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Contohnya, W.R. Supratman, Haji Hamid, M. Hum, SPD, dan lain-lain. Cara kedua adalah penulisan singkatan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital apabila terdiri dari huruf awal setiap kata, nama lembaga, badan, organisasi, maupun dokumen resmi yang ditulis. Penulisan ini tidak menggunakan tanda titik. Contohnya NKRI, WHO, UI. Cara ketiga adalah singkatan ditulis dalam 3 huruf dengan titik di bagian akhir. Contohnya HLM untuk singkatan halaman, DLL untuk singkatan, dan lain-lain. Cara keempat adalah singkatan yang menggunakan huruf kecil dan diberi titik di setiap unsurnya. Biasanya ini digunakan dalam surat menyurat. Contohnya SD yang merupakan singkatan dari sampai dengan, atau AN yang merupakan singkatan dari atas nama. Dan cara terakhir yaitu yang kelima, singkatan yang merujuk pada lambang kimia, satuan ukur, takaran, timbangan, dan mata uang. Ini ditulis singkat tanpa diikuti tanda titik. Sebagai contoh, C kapital untuk Celsius, cm kecil untuk sentimeter. Berikutnya adalah tata cara penulisan akronim. Akronim ditulis dengan huruf kapital tanpa titik jika dia merupakan huruf awal setiap kata nama diri, lembaga, atau komunitas. Misalnya akronim UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, atau BIN, Badan Intelijen Negara.
Cara kedua, akronim ditulis kapital hanya di huruf awal. Ini dilakukan bila akronim tersebut merupakan gabungan suku kata atau huruf dan suku kata yang menunjukkan nama atau identitas diri. Misalnya, Bappenas yang merupakan akronim dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, atau UNSRI, Universitas Sriwijaya. Dan cara ketiga, akronim ditulis huruf kecil semua. Ini dilakukan bila akronim tersebut merupakan kata atau gabungan suku kata yang bukan nama diri atau identitas. Contohnya Puskesmas yang merupakan akronim dari Pusat Kesehatan Masyarakat, atau IPTEK yang merupakan akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Itu dulu materi singkat dari saya di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.